Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlognya Abdul. Kali ini vlog membahas tentang ini ya, yang kalian lihat di bawah sesuai dengan thumbnailnya mungkin ya. Ini apa ini kotaknya? Ini kotak untuk dinamo motor van atau extra van ya. Bagi kalian yang mobilnya punya dua kipas ya, satu buat mesin, satu buat tambahan pendingin atau extra fan di sistem pendinginan radiator mobil. Kalau ini saya membahas tentang punyanya Hyundai Atos yang kebetulan punya dua kipas ya. Nah, kipas ini kalian tahu kan untuk pendingin extra fan itu kalau misalkan mati, sebenarnya untuk beberapa mobil mungkin tanpa extra fan pun suhunya masih normal ya, tapi kalau untuk mobil yang ber AC itu kayaknya semuanya wajib deh pakai extra fan atau tambahan ya. Oke, kali ini yang mau saya bahas bukan tentang masalah wajib enggaknya ya, tapi kali ini tentang saya pemakaian full AC untuk mobil Hyundai Atos. Ini tahun 2003, punya extra fan ada di sini, di bagian belakang sana. Nah, yang saya bahas, saya kemarin habis dari Jogja, yang kebetulan karena mungkin lagi musim liburan ya. Pas musim liburan saya ke Jogja, rencana niatnya mau ke Malioboro, muter-muter dua kali itu tidak nemu tempat parkir ya. Nggak tahu saya itu parkirnya untuk di Malioboro itu di mana, saya juga kurang tahu. Dan pertama kali ke Malioboro itu kondisi macet, macet total. Sebelumnya malamnya itu pun tepat di malam minggu saya baru datang itu pun sudah kena macet ya. Sudah kena macet total sampai berapa jam gitu, hampir 2 jaman mungkin ya, yang kena macet di lampu merah yang bawah jembatan itu sampai keluar tugu stasiun tugunya. Terus besok paginya setelah saya dari homestay, saya rencana pengen ke Malioboro nih hari minggunya. Ternyata macetnya luar biasa teman-teman. Macetnya itu sampai berjam-jam, hampir 3 jam hanya dari bawah jembatan itu sampai ke Malioboro. Pertama saya ambil, setelah masuk Malioboro saya ambil kanan, berharap nanti di gang-gang itu ada eh, tempat parkir ya, yang biasanya ada orang-orang parkir-parkir, mohon maaf, parkir ilegal mungkin ya di pinggir jalan. Ternyata sekarang, bukan sekarang, kemarin tidak boleh. Jadi sudah dijagain oleh dishub ya, kemungkinan karena pas lebaran liburan sekolah ya, jadi dijagain dishub. Alhasil saya lurus nggak dapet, sampai mentok nggak dapet, akhirnya saya muter lagi, ketemu macet lagi di sana, sampai berjam-jam lagi, 3 jam lagi. Dan yang perlu diketahui ya teman-teman, ini waktu itu saya pakainya full AC karena saya punya anak kecil dan bayi satu ya, dan juga keluarga, ibu adiknya dua. Berarti muatannya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 orang. 7 orang itu 5 dewasa 2 anak-anak ya. Jadi untuk 7 orang ini dari Banyumas ke Jogja kuat ya. Cuma yang jadi masalah kemarin itu panasnya luar biasa ya, panas banget, panasnya nggak seperti biasa. Terus harus pakai AC, dan si AC ini, si mobil ini itu nggak mau idle, nggak mau cut off ya, nggak mau cut off untuk AC-nya. Saya sudah mikir ini kenapa nggak mau cut off ya, apa mungkin karena panas, karena macet, itu benar-benar macet itu. Akhirnya akhirnya keluar itu kan kedua kalinya saya muter ke Malioboro, ganti ambil kiri, mungkin ada parkiran di Malioboro Mall, belok kiri, ternyata di situ nggak dapet juga, ada lahan kosong. Tapi saya tanya boleh nggak saya parkir di sini, katanya silahkan kalau mau berbelanja gitu, tapi harus belanja dulu ke sini, jangan intinya jangan ke Malioboro dulu lah gitu lah ya, belanja dulu. Tapi karena emang kita niatnya ke Malioboro, dan itu pun parkirnya cukup jauh ya dari lokasi Malioboro ya, ya udahlah kita putuskan lurus aja karena sudah diplang, itu sudah ditutup jalan apa tempat parkirannya itu. Akhirnya kita lurus, ya udah kita balik lagi aja, kita nyari tempat destinasi wisata lainnya gitu.
Itu keluar dari Malioboro kan belok kiri ke Malioboro Mall, terus ketemu pertigaan belok kiri lagi, di sini tuh kena macet lagi, berkali-kali kena macet. Dari jam 7 saya berangkat itu sudah macet total. Dari jam 7 itu sudah macet total sampai jam 10 kalau nggak salah, 10 atau jam 11. Jam 11 siang itu posisi masih di Malioboro, belum keluar Malioboro, sampai ke pertigaan yang kalau belok kanan ke Tugu itu, stasiun Tugu, kalau belok kiri ke Malioboro. Nah, di situ saya putuskan untuk sebelum ke pertigaan, saya putuskan ambil kanan aja keluar. Setelah itu sampai di Kaliurang itu ternyata macet juga, kena macet juga. Akhirnya di situ macet lama. Nyampe di perempatan itu AC tiba-tiba nggak dingin. Kemudian indikator radiator suhu itu mentok di nyender di kanan, artinya mesin kondisi panas, ini ada sesuatu yang salah ini. Feeling saya itu adalah kipasnya, kemudian saya cek bagian kipasnya. Oke, saya langsung kasih lihat aja ya buat teman-teman. Nah, di sini ini ada extra fan ya, extra fan atau kipas tambahan di bagian sini. Ini itu dia tidak berputar. Nah, bagian ini ya. Begitu macet, suhu naik, saya berhenti, terus saya buka bagian ininya dulu. Ya buat teman-teman, informasi aja kalau misalkan kalau mesin panas itu tolong jangan langsung pegang ini ya, itu nggak boleh. Ini ada tulisannya. Saya buka ini pun kemarin cilaka, tangan saya di bagian ini tuh 2 jari itu kena uap. Di sini tuh muncul uap, keluar uapnya tuh panasnya luar biasa ini di bagian sini. Nah, ini saya gitu ya, airnya keluar semua, uap ini panas itu kayak nyembur kayak gitu. Ini kena uapnya aja panasnya luar biasa. Setelah ini reda semburannya, baru saya buka bagian ini. Caranya itu pun ada caranya ya, jadi misalkan sudah bisa dibuka pakai kain lap atau kain apa semacamnya, ini dibuka sekali set, ini dia tidak akan lepas. Nah, tapi ini sudah posisi kendu ya, anginnya sudah keluar atau tekanan sudah keluar, baru bisa diputar lagi set, diangkat seperti ini ya, untuk buat teman-teman ketahui aja. Nah, setelah posisi mogok, saya cek di bagian ini loh, bagian ini kipasnya. Di bagian kipasnya ini ternyata kayak goyang-goyang gitu ya, goyang-goyang kanan, goyang kiri gitu. Piring saya ini lepas, kancingnya lepas ya. Setelah saya berhenti, saya pasang segitiga pengaman di bagian belakang, karena emang ramai banget dan itu jalannya sempit banget, itu enggak buat tempat mobil mogok aja susahnya minta ampun. Di bagian belakang sana saya kasih pengaman, saya buka kap mesin, kemudian selang beberapa saat ada bapak tukang datang yang ternyata dia habis ngantar mobil, namanya Mas Aryo ya, Mas Aryo, dia orang Kaliurang, habis ngantar mobil, dilalah ketemu lihat mobil ini ya, posisi lagi buka mesin di pinggir jalan macet-macetan ya. Akhirnya disamperin, Mas sudah manggil teknisi belum gitu. Mohon maaf ya Mas, tadi saya tanyain karena ada beberapa yang kadang nggak mau gitu. Itu akhirnya cerita, oke Mas perbaiki, dibongkarlah ini di bagian sininya. Dibongkar itu ternyata bagian kipas, bagian dinamonya itu seperti ini teman-teman lihat. Nih, ini untuk karbon brushnya. Oh ya sorry, saya buka dulu aja ya. Ini kan posisinya kan tertutup ini harusnya ya. Nah, terus ini dibuka, ini dilepas. Kalian bisa lihat kan warnanya keungu-unguan gitu ya. Ini itu gosong ya teman-teman, panas. Nah, di sini tuh ada rompalan-rompalan
kayak semacam apa ya, magnet itu. Ini sudah pada hilang, rumpalan-rumpalan, dan ternyata ini itu macet teman-teman nih. Ini tuh harusnya kan berputar ya, ini nggak berputar, yang berputar malah semuanya. Akhirnya dia macet karena panas ya kan. Ini kan sebenarnya langsung kipas ya, kipasnya itu karena panas mungkin kipasnya memuai, akhirnya eh, klem-klemannya itu, mana tadi, klem-klemannya itu ini lepas, ininya lepas. Nah ini lepas, ininya kosong, karbon gasnya pun masih, sebenarnya masih ini ya, masih tebel ini untuk karbon gasnya. Saya lupa merek apa, nanti saya kasih lihat ya. Sebelumnya ini itu saya beli tahun 2022 bulan 7, tepat bulan 7 tahun 2022, artinya sudah 23, 24, 2 tahun ya, 2 tahun saya ganti baru. Dulu sebelum saya ganti baru saya pernah perbaiki teman-teman, rusaknya di bagian ini rata-rata ya, di bagian karbon brush. Ini namanya karbon brush. Ini itu habis, kalau ini habis kalian bisa misalkan kipasnya nggak muter ya sana, kalian caranya bisa tinggal dipukul seperti ini, entah pakai obeng atau pakai apa tuh, kayak gitu nanti dia bakalan muter sendiri. Nah dulu kan sering kayak gitu, akhirnya saya perbaiki ke tukang dinamo, saya minta diperbaiki, diganti ininya ya kan. Itu nggak ada yang model kayak gini, jadi talinya itu di bagian belakang atau di bagian depan gitu, nggak ada yang di samping kayak gini. Ini kan di samping, hanya diakalin lah, cari yang luas-luas gitu, yang penting ada jadi, dan itu muter. Tapi yang jadi masalah waktu itu adalah jadinya berisik. Jadi kipasnya itu berisik, bukan cuma dari apa namanya, kompresornya, tapi dari ininya juga berisik, berisik banget waktu itu. Terus akhirnya saya putuskan saya beli online di toko oren, begitu, di toko oren. Dua tahun ganti tahun 2022. Nah tepat kemarin di Jogja bulan 7 juga tahun 2024 rusak lagi ya. Mana? Sebenarnya itu bukan karena merek ya teman-teman, saya tegaskan lagi, itu bukan karena merek, entah itu merek apa, Stacker, LKS, atau merek Hyundai segala macam, bukan masalah dari merek. Tapi yang jadi masalah ini karena mobil Atos ini, dia itu kemarin itu tidak mau cut off AC-nya, itu yang jadi masalah ya. Sudah mulai dari, kalau nggak salah sekitar 6 bulan yang lalu ya, karena semenjak waktu itu, pas itu kalau nggak salah saya di Jakarta, di tol pun sudah kerasa ini nggak mau cut off ya, nggak mau cut off. Posisi siang juga waktu berhenti di rest area pun itu nggak mau cut off ya. Kemudian dibawa ke Jogja kemarin, akhirnya mungkin ya, mungkin ininya yang kalah karena ini tuh muter terus gitu. Jadi ini harus cut off ya teman-teman, kalau misalkan mobilnya itu pengen awet, ininya ini harus cut off. Kalau misalkan AC nyala, ini nyala terus, ini pun jadinya panas seperti ini ya. Nah ini panas, ini kepanasan karena macet-macetan di Jogja kemarin, sampai berjam-jam, dari pagi sampai sore itu saya baru sampai rumah gitu ya. Ini mereknya LKS. Nah oke, untuk harganya sendiri ya teman-teman, ada berapa. Oh iya, satu lagi informasi, kalau di Jogja itu pastikan tidak di hari libur ya, karena di hari libur, dari pengalaman saya kemarin itu, Masya Allah, untung saya ada teman-teman dari komunitas Hyundai Atos ya. Bengkelnya itu nyari toko itu nggak ada stok, nggak ada ready ya. Terus kemarin itu posisi tokonya itu sudah tutup, tapi karena dibantu sama teman-teman Hyundai Atos, akhirnya ya bisa kesini aja ini gitu. Saya kemarin di mana ini namanya, di Ratu Motor, Jalan Magelang, Yogyakarta. Ini harganya 290. Pas di chat sama temen Atos itu kemarin katanya 300. Ini harga offline ya, 290. Kemudian kemarin itu sama bengkelnya diganti, dibongkar kan. Begitu dibongkar karena macet, kondisi macet di pinggir jalan, akhirnya saya nyari dulu mas, ini dipasang dulu aja, masnya kembali ke homestay, karena dari tempat mogok sampai ke homestay itu kurang lebih itu 5 menit, 5 menitan. Oke mas, dipasang aja, nanti saya
biar pulang ke homestay ngurusnya nanti masangnya di homestay gitu. Sambil nyari akhirnya dipasang semua tanpa ekstra fan termasuk kaki. Saya pulang ke homestay tanpa pakai AC ya. Kalau tanpa AC bisa jalan, masih aman itu. Intinya jangan macet-macetan juga ya. Masih aman sampai homestay. Kemudian di sana saya nungguin orangnya ngabarin, saya juga ngasih kabar ke Pak tukang, Pak bengkelnya, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Oh iya Mas ada, ini dapat. Alhamdulillah dapat dan itu disamperin juga sama orang Hyundai Atos Jogja ya, karena saya share di grup Atos. Alhamdulillah banyak banget yang komen, banyak banget yang menolong ya. Akhirnya saya dapat. Singkat cerita, selain terpasang, saya ada keluhan lain. Ada keluhan lain itu di bagian koilnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, di bagian koilnya. Di bagian koilnya di sini itu susah saya teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Ini itu kemarin ada bocor ya teman-teman. Jadi kondisi kalau digas itu dudut itu nggak mati tapi berebut kayak helikopter kayak gitu semacam kayak itu. Kemudian diperbaiki ini juga dengan cara di lem Alteco. Nanti saya bahas lagi untuk next videonya ya. Intinya benerin ini, masang ini, terus masang extra fan, dibalikin semua standarnya. Mobil normal, bak dan jalan dengan bagus ya. Akhirnya selesai. Terus untuk ongkosnya berapa? Nah, untuk ongkosnya saya kirim sekalian ya. Buat teman-teman yang mungkin nanti mau di Jogja, nanti bisa hubungin kontak di sini boleh, atau nanti bisa nyari di Google ya kan, atau nanti DM saya, Facebook saya bisa. Saya lebih sering online Facebook ya teman-teman, bukan di IG. Saya bahkan malah nggak pernah di IG, cuma sekedar lihat doang tapi nggak pernah, karena lebih seringnya di Facebook. Untuk harganya itu 290. Kemudian kemarin itu untuk ongkosnya masnya itu minta di genepin aja jadi 400. Ongkosnya kalau nggak salah itu 150, saya genepin tambahin 10.000 jadi 450 waktu itu. Jadi 450 beres, tutup. Akhirnya saya nginep 1 hari lagi di homestay ya. Nginep 1 hari lagi di homestay. Besok paginya saya mau berangkat ke Malioboro lagi nih, ngajakin istri sama orang tua. Gimana Bu, kita ke Malioboro lagi, gimana mah ya? Katanya trauma. Enggak, saya nggak mau ke Malioboro lagi lah. Kenapa? Macetnya aja kayak gitu, ngeri banget ya. Sebenarnya bukan masalah di macet enggaknya ya, tapi emang itu masalahnya itu di kondisi liburan sekolah. Emang kondisi libur panjang sekolah, jadi ada bis, ada truk semua, dan itu pun nggak disediain tempat parkir kalau menurut saya di Malioboro-nya. Makanya jadinya padat sekali jalannya gitu ya. Buat teman-teman kalau misalkan, oh ya saya spill dulu untuk pembeliannya. Saya sebelumnya itu beli online ya, kalau yang itu kan offline ya. Ini motor fan radiator yang sebelum saya beli merek Steker ini. Harganya itu 256, sudah sama ongkir 257.000 ya. Kalau yang oven kemarin 290. Ini bagus, hanya yang jadi masalah kemarin adalah tidak mau cut off di AC-nya ya teman-teman. Jadi sekali lagi pastikan AC-nya itu cut off, jadi kerja si motor fan ini nggak capek ya, nggak berat gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya kendala kok ampernya naik ya, nih ampere ini saya kasih lihat di bagian sini nih. Ini tuh naik ya, naik sampai sini terus tiba-tiba AC-nya nggak dingin.
AC nggak dingin, akhirnya saya buka semua takarannya. Ini kenapa ini? Saya belum nggak kalau ini naik ya. Akhirnya saya lihat karena saya fokus ke depan, saya lihat ke bawah sini. Ternyata sininya sudah naik. Akhirnya saya minggir, langsung titing, saya pasang segitiga pengaman di belakang. Ternyata kalau itu pertama kalian sudah harus tahu bahwa kalau pakai AC itu dipastikan kipas extra fan-nya itu tidak nyala ya, teman-teman. Oke, buat video selanjutnya nanti saya bakalan bahas lagi mungkin ya nanti tentang koil. Terus kemarin saya juga habis ganti aki ini ya baru, karena pemakaian akinya ternyata sudah 4 tahun, tepat 4 tahun di bulan 7 ini gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mungkin teman-teman sedikit ada gambaran ya gimana nanti penanganannya ketika overheat ya, overheat atau itunya naik, temperaturnya naik ya. Penanganannya bisa dari kipasnya paling mudah, bisa dari tutupnya, bisa dari water pumpnya. Jadi yang jelas kalian sebelum bingung cek dulu bagian kipas ini muter apa enggak. Kalau kipasnya enggak muter, ini berarti kipasnya rusak, artinya water heat ya, overheat. Itu aja teman-teman, silakan yang mau bertanya sebisa mungkin saya jawab ya, sambil dibantu teman-teman jawab. Kemarin keluhannya apa bang gitu, terus berapa jam estimasi penanganannya gitu, silakan tanya kalau misalkan ada pertanyaan. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.